Di materi yang terakhir, kita akan membahas tentang pengertian standar costing, lalu ada kegunaan standar costing, hubungan antara standar costing dan anggaran, lalu ada penentuan jenis-jenis standar, konsep target costing, konsep Kaizen costing, dan yang terakhir perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Pengertian standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga bermanfaat untuk menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya tujuannya sama dengan suatu anggaran. Namun, pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilakukan. Penentuan jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar costing yang pertama ada standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Selanjutnya, standar kapasitas praktis atau practical capacity standard merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Selanjutnya ada standar kapasitas normal atau normal capacity standard. Merupakan konsep pendekatan jangka panjang di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Dan yang terakhir ada standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard. Menggunakan pendekatan jangka pendek. Biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Konsep target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Selanjutnya, konsep Kaizen costing. Kaizen costing menurut Mulyadi merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Kaizen costing menurut Supriyono adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Kaizen costing menurut Chopper, perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan biasa disebut dengan continuous improvement. Kata improvement di sini menurut Chopper adalah pengembangan terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan
menjadikan produksinya sebagai discontinued product. Perbedaan target costing, kaizen costing, dan standard costing. Standard costing yaitu konsep sistem pengendalian biaya. Kaizen costing, konsep sistem pengurangan biaya. Dan target costing, biaya lebih kecil didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standard costing, asumsi kondisi proses produksi sekarang. Kaizen costing, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Target costing, standar penggerak pasar. Standard costing memenuhi standar biaya kinerja. Kaizen costing mencapai target pengurangan biaya. Dan target costing, kalkulasi biaya target, menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi. Standar costing, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Sementara itu, kaizen costing, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Dan target costing ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Standard costing yaitu analisis varian biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Sedangkan kaizen costing, analisis varian biaya mencakup target biaya kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Standard costing menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sementara itu, kaizen costing menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target kaizen bila tidak tercapai. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 7 mengenai konsep akuntansi biaya kontemporer. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada salah dalam penulisan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.